Saudara, Bapak Gereja Irenaeus mengatakan Yesus datang ke dalam dunia, dia melewati setiap stages di dalam kehidupan manusia. Ini satu pandangan yang menarik, saudara, karena kalau kita bandingkan dengan soteriologi Reform atau Protestan biasanya, kita menekankan aspek penggantian. Saya bukan sedang membandingkan di sini, saudara, tapi memperkaya pengertian kita. Tapi di dalam konsep seperti ini, saudara, di dalam kristologi seperti yang diajarkan oleh Irenaeus, itu yang dibicarakan di situ, saudara, bukan hanya tentang kematian saja, tapi bahkan dari kelahiran Kristus, ya, itu sudah mendampingi kita. Jadi kita lahir, Yesus lahir, kita bertumbuh, Yesus bertumbuh, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai suatu saat, saudara, kita manusia itu mati, ya, dan Yesus juga mati di atas kayu salib. Gak ada satu aspek di dalam kehidupan kita yang dimana Yesus itu nggak ada di sana, saudara. Tidak ada. Saudara mungkin bilang, kayaknya ada, saya nikah, Yesus nggak nikah. Yesus nggak tahu kesulitan pernikahan. Orang bilang pernikahan itu yang di luar kepingin masuk, yang di dalam kepingin keluar, gitu. Itu namanya pernikahan. Lalu kita bilang Yesus nggak mengerti kesulitan pernikahan. Yesus menikah, so, kalau menurut Alkitab Yesus menikah, bukan nggak menikah. Yesus disebut sebagai mempelai laki-laki, lalu kita ini adalah mempelai wanita. Gitu. Nah, istrinya Yesus yang namanya jemaat itu lebih resek daripada semua istri manapun di dalam dunia. Lebih problematis. Yesus mengerti kesulitan pernikahan, bukan nggak mengerti. Dan terakhir kita mati. Yesus pun juga sudah pernah ada di sana. Celakalah orang-orang yang di dalam kematian nggak ada pendampingan dari Tuhan. Celaka orang-orang seperti itu. Dia mau menghibur dengan apa? Pendeta Stephen Tong pernah berkhotbah tentang orang ateis, ya. Papa sama anak ateis, lalu terus kemudian waktu mati, ya, dia seperti kayak goncang gitu papanya, seperti kayak mungkin ateis salah dan sebagainya. Lalu dia diingatkan sama anak, Pak, kita sudah lama loh percaya ateis, gak bisa begini dong, mesti tetap pegang terus, pegang, mesti teguh imannya. Lalu papanya bilang, pegang apa? Apa yang mau dipegang? Gitu. Yang ada cuma nothingness di situ, yang ada emptiness, yang ada kekosongan. Saya mesti pegang apa? Gak ada yang bisa dipegang. Bukan cuma gak ada yang bisa pegang, yang pegang pun juga gak ada sebetulnya. Kita di dalam kehidupan, ada saat-saat kita gak bisa pegang Tuhan, ya. Kita masih bersyukur Tuhan pegang kita, Tuhan yang pegang kita. Tapi celakalah orang yang di dalam kehidupannya itu gak ada Tuhan. Ya. Waktu lahir gak ada Tuhan, waktu bertumbuh gak ada Tuhan, waktu dia besar, waktu dewasa gak ada Tuhan, menikah gak ada Tuhan, dan terakhir waktu mati pun juga gak ada Tuhan. Gak ada Tuhan di sana. Maka kematian Kristus mendampingi kehidupan manusia, seperti juga kelahirannya, seperti juga pertumbuhannya, seperti juga ketaatannya dan seterusnya. Itu mendampingi kehidupan kita. Saya bukan pakai istilah mendampingi dalam satu gambaran yang gampang, ya, cuma sekedar accompaniment, bukan. Saya bicara tentang spiritual union with God di sini, bukan cuma sekedar pendampingan biasa, bukan, tapi satu persekutuan, ya. Persekutuan dengan Allah yang maha hidup. Sebetulnya kita juga bisa balik, ya. Kristus mati itu mendampingi kematian kita, ya. Tapi waktu kita mati pun, ya, kita juga jadi lebih mengerti Kristus yang pernah mati. Sudah mengerti, ya, ini gerakan arah yang sebaliknya. Kita manusia kan mati karena dosa kita. Yesus mati, ini mendampingi kita. Tapi waktu kita mati, kita juga bisa mendampingi Kristus di dalam pengertian kita mengenal dia lebih baik justru melalui kematian. Louis Berkhof pernah mengatakan satu pertanyaan yang sangat menarik di dalam buku Sistematik Teologi. Dia mengatakan seperti ini, saya nggak tahu sudah pernah pikir atau tidak. Ya. Kan dibilang Tuhan itu mati untuk kita, ya. Dia disalibkan, dia menebus dosa kita. Tapi kenapa di dalam kehidupan orang percaya kok tetap mati juga? Sudah pernah pikir ini ya? Kan Yesus mati untuk kita, menggantikan kita dari dosa. Kan dia betul-betul menggenapi itu semua. Keselamatan sudah sepenuhnya di dalam Kristus. Lah kok kita mati juga? Kita mengatakan maut, mati itu kan karena upah dosa. Nah sekarang dosa sudah ditanggung Kristus. Lah kok masih mati juga? Orang Kristen kan mati kan suatu saat itu. Kenapa masih tetap ada kematian? Gitu? Lalu Berkhof memberikan alasan 1, 2, 3. Sebenarnya kematian bisa dipakai menjadi sesuatu yang baik dan sebagainya. Di dalam alasan-alasan diberikan. Kalau kita baca di dalam surat Paulus, Filipi, Paulus mengatakan,
yang ku kehendaki, yaitu mengenal dia, bersekutu di dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan kematiannya, supaya aku juga boleh beroleh kuasa kebangkitan. Kematian kita itu baik adanya, kalau kita melihat dari perspektif di dalam kematian, di dalam penderitaan yang karena kehendak Tuhan itu, kita bisa semakin mengenal Allah. Setelah kita diselamatkan, Tuhan enggak menghentikan kematian, tidak, tidak. Tetap ada kematian. Karena melalui kematian itu kita bisa bersekutu di dalam Kristus. Kematian itu sarana di dalam kehidupan kita untuk mengenal Kristus lebih baik. Tadi di sesi-sesi sebelumnya sudah dikatakan, nggak ada orang yang pernah mati lalu balik lagi seperti Yesus yang bisa memberitahu kita kematian itu seperti apa. Sehingga semuanya itu spekulatif sebetulnya itu. Dan kita juga nggak perlu cerita-cerita fantastis tentang surga dan neraka yang nggak sesuai dengan Alkitab. Tetapi kita sendiri akan mengalami suatu saat waktu kita mati, waktu kita mengalami kematian itu, dan kita mempunyai perspektif yang baru, pengenalan kita tentang Kristus yang belum lengkap sekarang. Sekarang ini belum lengkap. Nah, akan disempurnakan waktu nanti kita mati. Jadi mati adalah satu sarana supaya kita boleh mengenal Kristus lebih baik, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih baik justru melalui kematian. Nah, kalau melalui kematian saja orang bisa mengenal Tuhan lebih baik, apalagi melalui kehidupan apalagi melalui kehidupan.